الحمد لله الذي أعد للمؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العزيز الغفار القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد نور الأنوار، وعلى آله الأبرار وأصحابه الأخيار، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin al-hadirin rahimakumullah. Dalam pekan ini ada dua peristiwa besar yang harus menjadi perhatian kaum muslimin, yang tentu harus kita lihat dan maknai dengan kacamata iman dan ilmu. Yang pertama adalah apa yang terjadi di hari Rabu kemarin, pilkada di 270 titik di berbagai daerah, provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia, yang merupakan salah satu bahagian dari agenda demokrasi dan agenda politik kebangsaan sekaligus keumatan. Karena sesungguhnya bagi orang-orang beriman, pemilihan kepala daerah adalah bahagian dari cara untuk memperjuangkan agar hadir orang-orang terbaik menjadi pemimpin umat. Islam menempatkan politik sebagai salah satu bahagian yang sangat penting dalam kehidupan. Politik adalah bahagian dari Islam. Maka adalah sangat tidak tepat bila ada orang yang ingin memisahkan politik dari Islam. Islam justru adalah agama yang sangat sempurna, tuntas, komprehensif dan menyeluruh mengajarkan tentang politik. Agenda itu telah berlalu dan kita sedang menunggu pengumuman resmi, sehingga karenanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tahapan dari pilkada tersebut akan berlangsung hingga penghujungnya dengan baik, dengan lancar, dan semoga kemudian Allah tetapkan orang-orang terbaik menjadi pemimpin di daerahnya masing-masing. Untuk kemudian tugas kita adalah mengawal mereka. Tugas kita kemudian adalah mengingatkan apabila mereka keliru. Selain pada sisi yang sangat tegas diperintahkan oleh Allah adalah mentaati mereka dalam hal selama yang mereka perintahkan adalah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan kepada pemimpin di antara kamu. Maka ketaatan kepada pemimpin yang dipilih secara konstitusional adalah bahagian dari ibadah, bahagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, selama mereka menyuruh kita melakukan sesuatu yang ma'ruf, yang baik, yang sesuai dengan syariat. Tetapi apabila mereka memprogramkan, membuat kebijakan, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan aturan Allah, maka haram dan tidak pernah boleh ada ketaatan terhadap kemaksiatan. Rasul tegaskan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal yang merupakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin al-hadirin rahimakumullah. Peristiwa kedua yang terjadi 3 hari sebelum pilkada adalah peristiwa yang sangat memilukan kita, bangsa Indonesia. Apalagi bangsa yang disebut oleh dunia sebagai the most populous Muslim country in the world, negara muslim terbesar di dunia. Ada 6 nyawa melayang, ada 6 saudara-saudara kita muslim, pemuda-pemuda muslim yang sedang menjaga ulama. Mereka dibunuh, mereka ditembak. Kita belum tahu apa sebenarnya sesungguhnya yang sedang terjadi. Karena itu sebagaimana seruan para ulama,
Dan dari mimbar ini kita suarakan pula semoga segera dibentuk tim independen yang akan melakukan penyelidikan secara objektif, netral dan total serta tuntas, sehingga kemudian jelas apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi sebagai muslim, ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah, kita harus kembali mengingat tentang betapa Islam merupakan agama yang sangat serius, mengajarkan tentang betapa mulianya nyawa manusia. Di dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa ayat 93, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima." Kata Allah, siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan dengan sengaja, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, siapapun yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajazaa'uhu jahannam khalidan fiha, maka balasan bagi orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja itu adalah jahannam khalidan fiha, maka dia akan kekal di dalam neraka jahannam yang merupakan neraka yang paling mengerikan azabnya itu, khalidan fiha, dan dia akan tinggal di dalam neraka itu selama-lamanya. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepada orang itu, orang yang telah tega menumpahkan darah saudaranya sendiri sesama mukmin. Wa ghadiba alaihi wa la'anahu, dan Allah melaknatnya. Wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah sediakan untuk orang-orang yang tega menumpahkan darah seorang mukmin, membunuh seorang mukmin itu, Allah sediakan baginya azab yang sangat berat. Allah gunakan kata azaban 'azima. Dalam ayat-ayat yang lain Allah gunakan kata azaban syadida, azabun syadid, azabun muhin dan seterusnya. Tetapi dalam ayat Allah gunakan kata wa'ada lahu 'adzaban 'azima. Allah siapkan untuk orang itu azab yang sangat berat. Maka qatlun nafs, membunuh jiwa seorang mukmin di dalam Islam adalah minal kabair, di antara dosa yang paling besar. Ba'dal isyraki billah, setelah dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari ini umat harus kembali mengingat dan mempelajari tentang betapa Islam sangat serius dan sangat tegas mengecam pembunuhan tanpa alasan tentu saja. Ada saatnya syariat membolehkan seseorang membunuh, misalnya di dalam perang. Ketika umat Islam berhadapan dengan orang-orang kafir di medan perang, dan peperangan itu betul-betul dalam rangka membela Islam, menegakkan al-haq, menghadapi penjajah, menghadapi orang-orang zalim, maka saat itu tentu saja membunuh menjadi sesuatu yang justru harus dilakukan dan bahkan berpahala besar, karena dia merupakan bahagian dari jihad. Sebagaimana seorang Algojo misalnya, seorang yang menjalankan tugas untuk mengeksekusi setelah sebuah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap misalnya. Di sini pun tentu membunuh juga menjadi boleh, bahkan berpahala, karena dalam rangka menegakkan hukum, melakukan eksekusi final setelah sebuah putusan pengadilan sempurna dan mengikat. Sebagaimana ketika seseorang juga dalam kondisi darurat, nyawanya terancam, dia tidak memiliki cara lain untuk menyelamatkan diri kecuali dengan terpaksa melakukan sesuatu yang berakibat kematian, maka itu pun juga sesuatu yang dibolehkan, bahkan diharuskan demi mempertahankan diri. Di dalam Islam, ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah, para ulama setelah mengambil saripati dari kandungan Al-Quran dan As-Sunnah, mereka rumuskan kemudian maqasidus syariah. Ada 5 hal yang menjadi tujuan utama dari seluruh aturan syariat. Dan salah satu dari 5 hal itu adalah hifzun nafsi, menjaga jiwa, menjaga nyawa. Sehingga karena itu segala effort, segala usaha harus dilakukan demi menyelamatkan nyawa, demi menyelamatkan jiwa manusia. Hukumannya pun kemudian dalam Islam sangat berat. Maka dalam surah Al-Baqarah ayat 178 Allah tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla, al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha. Wahai orang-orang beriman, terhadap
kejahatan berbentuk pembunuhan, maka balasannya adalah qisas, yaitu hukuman yang setimpal. Apabila yang membunuh itu adalah orang merdeka, maka dia juga harus menebus. Apabila yang dibunuh itu adalah orang yang merdeka, maka yang membunuhnya juga harus dibunuh sebagai hukuman atas pembunuhan sengaja yang dia lakukan, dan demikian seterusnya sebagaimana dibahas oleh para ulama dalam kajian fiqhul jinayat, fikih tentang pidana Islam. Ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah. Karena itu, sebagai seorang mukmin, kita kemudian tentu saja harus menyuarakan agar apa yang telah dilakukan terhadap saudara-saudara kita, yang insya Allah kita doakan mudah-mudahan mereka menjadi syuhada, yang kita doakan semoga mereka 6 orang pemuda militan tangguh soleh itu mudah-mudahan menjadi syuhadaul ummah, menjadi orang yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalnya, karena mereka membela ulama, membela warathatul anbiya, membela pejuang Islam. Maka tugas kita selain tadi mendorong agar segera ditegakkan hukum seadil-adilnya dan dilakukan investigasi secara menyeluruh dan objektif, tentu saja suara kita yang kita sampaikan dan kita serukan dengan segala sarana yang mungkin, dari mimbar ini, melalui media sosial, melalui media mainstream, melalui tulisan-tulisan, melalui pembicaraan-pembicaraan dan lain sebagainya, adalah menyeru dengan sungguh-sungguh agar orang-orang yang berkuasa di negeri ini menggunakan kekuasaannya untuk menegakkan hukum dan keadilan itu setuntas-tuntasnya, sambil kemudian kita merapatkan barisan bahwa umat ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalannya dalam shaf yang rapi, dalam barisan yang rapi. Kenapa umat Islam dipermainkan? Kenapa umat Islam dilecehkan? Kenapa ketika kita memperjuangkan Islam, kita difitnah sebagai teroris, sebagai radikal, dan lain sebagainya? Karena kita tidak berbaris rapi. Karena kita tidak bersaf rapi, sehingga kita berpecah belah, sehingga kita gampang dipermainkan. Bayangkan bila umat ini bersatu padu dengan kekuatan yang kokoh dan kuat atas dasar iman, maka tidak akan ada satu kekuatan pun sesungguhnya akan berani mengacak-acak umat ini. Islam sesungguhnya sudah menyediakan infrastruktur ideologis, dasar keyakinan yang demikian jelas tentang betapa orang-orang beriman harus bersatu padu atas dasar iman. Allah yang tegaskan, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sungguh orang-orang beriman itu, kata Allah, adalah orang-orang yang bersaudara, yang ikatan persaudaraannya demikian kuat, bahkan lebih kuat dari ikatan darah, dari ikatan rahim. Siapapun orang beriman dimanapun dia berada, maka adalah ikhwah, dia adalah saudara kita. Dalam hadis Rasul kemudian juga katakan, mathalul mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamathalil jasad in ishtaka 'udhun tada'a lahu sa'iru jasadihi bis-sahri wal huma. Perumpamaan orang-orang beriman itu dalam cara mereka berkasih sayang, saling memperhatikan, saling membantu, saling menolong adalah seperti satu tubuh. Apabila satu saja dari bagian tubuh itu terluka atau tersakiti, yang lain pun akan ikut merasa sakit. Kalau satu bahagian tubuh sakit saja, yang lain ikut merasakan sakit, apalagi apabila satu bahagian dari tubuh umat Islam ini kemudian meninggal, gugur, dibunuh, maka tentu kita semua juga ikut merasakan sakit. Inilah bahagian dari ekspresi keimanan yang orang-orang beriman dimanapun dan kapanpun mestinya merasakan ini. Adalah aneh apabila ada orang-orang yang mengaku beriman tetapi tidak ada buah dari keimanan yang biasa dimunculkan sebagai bukti dari keimanannya. Apabila ada orang-orang yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, maka mereka diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum." Siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, maka dia bukan bahagian dari orang muslim itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ma'asyiral muslimin al-hadirin rahimakumullah, dalam khutbah yang kedua ini izinkan khatib menyampaikan dua hal. Yang pertama, menegaskan kembali tentang betapa besarnya dosa bagi orang-orang yang membunuh saudaranya sesama mukmin tanpa alasan yang benar, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Karena itu sekali lagi kita sampaikan seruan dari mimbar ini agar 6 nyawa saudara kita yang gugur itu ditebus dengan penegakan hukum yang seadil-adilnya, dilakukan investigasi yang menyeluruh oleh tim yang independen sehingga kemudian umat ini bisa kembali percaya pada proses penegakan hukum di negeri ini. Yang kedua, ma'asyiral muslimin al-hadirin rahimakumullah, adalah kembali mengingatkan bahwa kita belum berakhir dari suasana pandemi. Sampai hari ini lebih dari 1,5 juta penduduk negeri ini telah terpapar COVID-19, virus corona. Para ulama, para dokter, pemerintah, berbagai pihak telah menyerukan agar kita tetap memaksimalkan ikhtiar menjaga diri. Maka karena itu izinkan khatib sampaikan, mari tetap kita patuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, tidak kontak fisik, tidak salaman dulu dan lain sebagainya. Selain dan bersamaan dengan itu dan selalu kita lakukan itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga Majelis Ulama Indonesia menyerukan di setiap salat 5 waktu. Karena suasana musibah global ini kita diserukan untuk menunaikan qunut nazilah sebagaimana diajarkan dan dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap salat 5 waktu kita, baik ketika salat sendiri maupun berjamaah, demi berdoa bermohon kepada Allah agar segala Allah angkat, Allah akhiri, Allah hentikan pandemi ini. Kan sungguh Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Bila Allah telah menginginkan sesuatu, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Bila Allah telah menghendaki sesuatu, sungguh terlalu mudah bagi Allah melakukan apa yang Ia kehendaki. Tugas kita adalah senantiasa bermohon kepada Allah, tetapi pada saat yang sama juga menunaikan kewajiban kita untuk berikhtiar menjaga kesehatan dengan mengikuti aturan-aturan yang telah diajarkan dan disampaikan kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين
وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل دائرة السوء عليهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم وحد كلمتهم وسدد رميهم وأنزل في قلوبهم السكينة، اللهم كن لهم وليا ونصيرا، اللهم إنهم مظلومون فانتصر لهم، اللهم إنهم فقراء فأغنهم، اللهم ارحم موتاهم واشف جرحاهم وتقبل شهداءهم يا قوي يا عزيز يا متين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وبارك وسلم. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.